Pagi hari ini saya akan berbincang bersama dengan Mas Mino, Equity Analyst PT Indo Premier Sekuritas. Selamat pagi Mas Mino. Selamat pagi Mbak Prisa. Terima kasih banyak untuk waktunya pagi hari ini. Mas Mino, 2 hari menjelang penutupan perdagangan di tahun 2021. Bisa ya IHSG ke 67? Ya, saya masih cukup optimis ya. Indeks kita di akhir tahun ini akan berakhir di level sekitar 6.700-an gitu. Mengingat beberapa sentimen juga yang tadinya negatif udah sedikit mereda. Jadi saya pikir itu akan menjadi salah satu faktor pendorong ya untuk market kita bisa tutup di sekitar 6.700-an. Oke, bagaimana sih Anda memandang peluang-peluang di akhir tahun 2021 ini? Tadi ada informasi terbaru dari Kementerian Keuangan yang sudah mencatatkan realisasi pajak mencapai 100,19%. Ini kan sebuah prestasi, belum akhir tahun tapi sudah tercapai. Merupakan salah satu indikator 2022 mungkin akan jauh lebih baik dibandingkan dengan 2021. Ya, salah satu pemicu kenapa penerimaan pajak itu bisa melampaui target adalah kenaikan harga komoditas ya, dan banyak prediksi juga bahwa tahun depan harga komoditas juga masih akan cukup tinggi. Jadi itu kemungkinan masih akan berlanjut ya di tahun depan, dan dampaknya tentunya akan sangat positif untuk ekonomi kita karena ketika pendapatan terpenuhi ya atau tercapai, artinya belanja negara juga akan lancar gitu. Jadi bisa menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi juga gitu. Oke, kalau melihat potensi dari indeks harga saham gabungan di tengah Wall Street yang juga mengalami peningkatan begitu, S&P 500 ditutup pada rekor ke-63 tampaknya, dan rekor di bulan ini karena memang bulan Desember ini tampaknya cukup bergejolak dan ternyata belum mampu mencatatkan kenaikan, dan baru pada penutupan semalam lah S&P 500 bisa rekor dalam sebulan terakhir. Apakah ini juga akan menjadi indikator peluang dari masih adanya Santa Claus Rally dan juga mungkin Januari efek yang kalau 68 nggak tercapai di Desember ini ya mungkin akan berlanjut di Januari, Mas Mino? Ya, memang itu penutupan S&P yang positif ya, itu merupakan salah satu katalis ya buat market kita, karena mau tidak mau pergerakan market kita juga akan mengikuti pergerakan indeks global gitu. Nah, secara historical sendiri kita memang di akhir Desember selalu positif ya, jadi harapannya di 2 sisa hari perdagangan lagi ya atau 3 hari dengan hari ini benar-benar market kita akan selalu ditutup di teritori positif gitu, Mbak. Oke, tren yang terbentuk pada IHSG saat ini ataupun pola-pola apa, Mas Mino? Ya, kalau untuk indeks kita sendiri sebenarnya masih cenderung sideways ya untuk pergerakan saat ini gitu. Oke, dari rekan-rekan analis melihat sebenarnya apa sih yang masih menjadi penghambat IHSG? Kan banyak tuh yang menargetkan awalnya di 68, 6850 bahkan. Namun ternyata ke 67 aja saat ini kayaknya agak ada pertaruhan di sana, mampu tidak ya? Betul. Ya, memang belakangan yang menjadi penghambat indeks untuk laju lebih tinggi ya itu terkait dengan ditemukannya varian baru Omicron ya. Karena di awal-awal ini kan sangat dikhawatirkan oleh investor akan menjadi penyebaran atau menjadi wave ketiga ya, khususnya di Indonesia. Jadi itu memang sedikit banyak membuat market kita ini menjelang tutup tahun jadi pergerakannya agak sedikit tertahan gitu, Mbak Prisa. Oke, 2 hari ini masih bisa ya berpeluang ke 6.700? Ya, kalau berkaca dari pergerakan kemarin ya, kemarin kan sebenarnya ada info bahwa kasus Omicron di kita itu kan udah 46 ya, 46 walaupun itu semuanya adalah kasus imported dari luar negeri, dan market kelihatannya tidak terlalu negatif merespon itu walaupun memang masih agak sedikit ragu ya, market kita kemarin kan naiknya hanya tipis gitu. Nah, berkaca dari itu harusnya di 3 hari terakhir ini dengan hari ini ya, ini market mungkin walaupun nanti ada sedikit berita tentang Omicron ya mungkin reaksinya tidak akan terlalu negatif gitu. Oke, target terdekat dari IHSG di level berapa sih sebenarnya Mas Mino yang bisa menjadi kepastian begitu ya bahwa IHSG mampu naik lebih lanjut?
Ya, untuk resist terdekat sendiri untuk IHSG ada di level 6.660 Pak Risa. Oke, 6.660 kalau itu tercapai baru Ya, kita bisa melihat 6.700 ya. ya betul. Apa saja saham pilihan dari Mas Mino ataupun Indo Premier Sekuritas pemirsa dapat Anda saksikan selengkapnya di layar televisi Anda. Yang pertama ada MTEL direkomendasikan beli dengan support 785, resisten terdekat 805. PTPP juga beli dengan support 1010, resisten 1060. EXCL buy on weakness 3060, resisten 3120, dan TBIG buy on weakness 2980 untuk support, resisten di 3040. Mas Mino, kenapa Anda lebih tertarik ke saham-saham seperti ini? Ya, ini kan memang kebanyakan untuk saham-saham sektor telekomunikasi ya, 3 di antara 4 sektor. Nah, memang kita melihatnya bahwa sektor telekomunikasi ini ke depan secara umum berpeluang mencatatkan kinerja yang lebih baik ya dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Salah satunya adalah konsolidasi di industri ini, kemudian tentunya dengan perkembangan teknologi yang semakin masif ya, juga harapannya konsumsi data juga akan semakin meningkat. Jadi itu akan menjadi salah satu pendorong bagi perusahaan telekomunikasi ya. Terlepas dari itu memang untuk rekomendasi itu kita dasarkan untuk berdasarkan analisa teknikal ya, karena memang tujuannya adalah untuk trading. Tapi tentunya tadi kita tetap memperhatikan dari sisi fundamentalnya juga kita. Kenapa Anda lebih ke anak usaha Mitratel bukan Telkom? Ya, untuk Mitratel sendiri secara umum ya, tadi kalau dari sisi fundamental tentunya akan mengikuti sektornya. Kemudian dari sisi pergerakan harga sendiri 2 hari berturut-turut ini sudah membukukan kenaikan yang cukup baik ya, 2 kali berturut-turut. Jadi ini kemungkinan kenaikannya masih akan berlanjut gitu. Jadi kita masih merekomendasikan untuk Mitratel untuk hari ini gitu. Oke, ini jangka waktunya berapa lama nih? Karena target terdekatnya Anda berikan resisten di 805. Ya, sebenarnya untuk rekomendasi kita time frame-nya antara 1 sampai 5 hari ya. Jadi bisa kalau untuk resist mungkin kita ngambilnya untuk yang dekat-dekat ya. Mungkin untuk harian bisa tercapai gitu. Oke, ini lebih ke harian saja ya? Ya, betul. Baik, kemudian EXCL. Seberapa menarik EXCL dibandingkan Telkom? Ya, kalau untuk Excel sendiri dari sisi pergerakan harga ya, itu kemarin sudah di area supportnya, itu terlihat dari pola doji yang terbentuk ya, dan ini juga trennya masih bullish. Kemudian dari sisi sentimen tadi ya, ekspektasi ke depan akan masih cukup positif untuk sektor ini. Jadi kita melihat pola tersebut itu bisa dimanfaatkan untuk buy on weakness, karena kelihatannya pelemahan dari Excel ini sudah sudah cukup jauh ya. Nah, kenapa bukan Telkom? Karena Telkom pergerakan harganya lebih cenderung sideways dengan rentang yang relatif lebih sempit ya. Jadi lebih menarik Excel kalau untuk teman-teman yang trading tentunya. Oke, lebih menarik di XCL. Target terdekat untuk ditradingkan di XCL adalah di 3.120 ya? Ya, betul. Beli di harga bawah saja karena closing kemarin masih di 3.090. Cut loss jika turun ke level berapa, Mas Mino? Ya, untuk cut loss-nya bisa di level kalau misalnya dia tutup di bawah 3.030 ya. Oke. Untuk Excel. Baik, 3.030 ya. Ya. TBIG juga direkomendasikan buy on weakness di support 2980, resistennya di 3.040. Ya, ini juga tebik boleh dibilang dalam beberapa pekan ini mengalami penurunan ya, dan kalau menurut saya ini juga udah mulai di area supportnya di MA50-nya. Jadi tentunya itu bisa dimanfaatkan untuk teman-teman yang trading juga, bisa untuk buy on weakness, karena secara tren sendiri untuk tebik sejak awal November itu trennya sebenarnya cukup bullish gitu. Jadi ketika harganya udah di area supportnya, tentunya itu bisa dimanfaatkan untuk buy on weakness gitu. Oke. Harganya sudah cukup murah begitu ya berdasarkan analisis teknikal, sehingga ada peluang karena masih uptrend untuk mengalami kenaikan lagi ya? Iya, betul, karena biasanya memang
secara teknikal ya, ketika tren bullish, kemudian dia di area supportnya, jadi harapannya ke depan tentunya dia akan kembali menuju resistnya atau berbalik menjadi bullish lagi gitu. Oke, 2980 adalah support yang Anda berikan atau level untuk bisa buy on weakness. Sementara closingnya kemarin masih di 3000. Jadi harus cukup bersabar dulu ya, karena kalau masuk di 3000, target terdekat Anda hanya di 3040. Ya betul. Jadi memang saran kita lebih untuk buy on weakness. Jadi beli ketika dia memang sedang koreksi gitu. Oke. Karena walaupun koreksi, tapi kita melihatnya bahwa momentum koreksinya itu udah turun jauh gitu. Jadi dugaan kita di area-area itu adalah area supportnya. Baik, kalau mulai cicil beli sekarang mungkin sambil menunggu koreksinya lebih ke support lagi 2980-an. Target berikutnya di level berapa? 3040 tercapai, Tebik bisa ke level berapa, Mas Mino? 3040 ya. Ya, untuk target next-nya ada di 3070. 3070 ya, oke. Karena level tertinggi pun dari Tebik sempat di 3440 ya. Ya. 6 bulan terakhir. Ya. Oke. Satu lagi ya, ada PTPP dari konstruksi. Ya, ini PTPP kemarin mengalami kenaikan yang cukup signifikan ya. Ini tidak terlepas dari berita bahwa emiten-emiten ini siap untuk membangun ibu kota baru ya, yang digadang-gadang akan dipindahkan beberapa tahun lagi. Jadi ini tentunya menjadi sentimen yang cukup positif. Nah, kemarin juga secara teknikal dia pick out di level EMA 10-nya ya. Jadi EMA 10 ini merupakan resisten bearish-nya yang terbentuk selama ini. Jadi ini merupakan sinyal awal bahwa untuk PTPP ini peluang ada perubahan tren dari bearish menjadi bullish gitu, Mbak Risa. Oke, jadi dari bearish menjadi bullish dan itu trennya terkonfirmasi setelah tembus di level berapa bahwa sudah bullish? Ya, sebenarnya untuk konfirmasi lebih valid untuk PTPP harus menunggu di level 1070. Oke, 1070 tercapai baru benar-benar confirm bullish dan melanjutkan bisa ke posisi berapa selanjutnya? Ya, kalau tren bullish reversal ini terkonfirmasi, tentunya target terdekat ada di 1150. Oke, 1150 kalau 1070-nya break gitu ya? Betul. Itu dia rekomendasi untuk jangka pendek, ada MTEL buy, PTPP buy, XL buy on weakness, dan juga TBIG buy on weakness. Kemudian saya masih punya data Mas Mino mengenai saham yang Anda rekomendasikan untuk awal tahun 2022 atau lebih ke jangka menengah begitu ya. Beberapa waktu yang lalu, seminggu yang lalu ya, Mas Mino katakan bahwa BBRI, BBNI, BMRI, BBTN, Indofood, ICBP, Telkom, dan juga Kalbe Farma. Apakah itu juga masih berlaku di 2 hari terakhir perdagangan 2021? Ya, untuk jangka menengah atau menengah panjang memang kita, apalagi tahun depan ya, kita melihatnya bahwa dengan potensi pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi ya, konsensus di market sekitar 5%, itu artinya ini akan seiring sejalan juga dengan kinerja dari emiten-emiten yang tercatat di bursa. Dan yang paling sensitif terhadap proses pemulihan ekonomi tentunya pertama adalah sektor perbankan ya. Jadi kalau ketika ekonomi tumbuh, penyaluran kredit tumbuh, artinya kinerja dari perbankan juga akan naik. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan konsumsi. Ketika ekonomi tumbuh juga daya beli masyarakat juga meningkat. Nah, ini merupakan peluang untuk emiten-emiten konsumsi seperti Indofood dan ICBP gitu, Mbak Prita. Oke, jadi kalau ada pertanyaan saat ini dari para investor gitu, saham apa sih yang menarik dilirik di 2022? Jawabannya adalah lagi-lagi perbankan dan beberapa saham consumer good ya, seperti Indofood dan juga ICBP, serta Kalbe Farma juga, dan infrastruktur yaitu Telkom. Ya, saya pikir itu sektor-sektor yang cukup diuntungkan dengan adanya proses pemulihan ekonomi ya. Dan kalau teman-teman mau lebih agak risk taker juga, mungkin sektor properti juga bisa dilirik, karena itu juga tentunya ketika ekonomi tumbuh, sektor properti juga akan ikut tumbuh. Dan saat ini kan kebetulan untuk sektor-sektor properti itu boleh dibilang valuasinya cukup murah ya.
Oke. Karena sudah toleransi cukup dalam gitu. Baik, jadi ada perbankan blue chip, kemudian juga ada consumer good, ada infrastruktur atau telekomunikasi Telkom, kemudian farmasi Kalbe Farma, dan juga properti ya. Iya, itu mungkin beberapa yang mungkin bisa dipertimbangkan untuk tahun 2022.